Film dibuka dengan suasana pasca pertempuran di desa Navedovo, sebuah area yang dekat dengan kota Moskow. Seorang prajurit muda bernama Nikolai Evuskin tiba di daerah itu dengan mengendarai sebuah truk kecil, bersama juniornya yang bernama Vasily. Tanpa mereka sadari, di sana masih nangkring sebuah tank panser Jerman yang bersiap membidik mereka dengan segala persenjataan. Dalam kepanikan, mereka segera membawa kabur truknya dan berhasil ngepot dari semua tembakan panser Jerman. Evuskin bisa menghitung dengan tepat kapan tank itu akan meluncurkan pelurunya, dan itu menyelamatkan nyawa mereka. Mereka berhasil lolos dari ancaman maut tersebut. Di base camp, pasukan merah yang telah babak belur dihajar Jerman, kini hanya menyisakan satu unit artileri, sebuah tank tua. Sementara itu, pihak komando mendesak agar mereka segera bersiap menghadang serangan balik dari Jerman. Karena Evuskin adalah satu-satunya ahli senjata yang masih hidup di sana, maka dialah yang ditugaskan untuk mengkomandai tank tersebut. Ia mengatur strategi secepat mungkin, karena pasukan Jerman diprediksi akan segera menggempur desa itu. Esok paginya, pasukan Jerman benar-benar telah tiba di seberang desa. Setelah melakukan pengintaian, mereka menemukan bahwa jumlah tank Jerman ternyata lebih dari 5 unit. Evuskin dan rekannya mengintai pergerakan mereka dari dalam tank tua yang disembunyikan di balik tumpukan jerami. Mereka sudah siap membidik, namun tiba-tiba, konvoi Jerman berhenti. Komandan mereka mulai curiga. Suasana desa dinilai terlalu sepi, terlalu sunyi untuk wilayah garis depan. Ia pun meneropong ke arah pemukiman, dan disitulah ia melihat sebuah senjata anti-tank Soviet terpajang di loteng rumah tua. Tapi itu adalah jebakan. Panser Jerman yang termakan umpan itu langsung bergerak maju untuk menyerbu. Dan tepat pada saat itu Evuskin melepaskan tembakannya. Satu tembakan dari tank milik Soviet itu langsung menghancurkan dua panser Jerman sekaligus. Ledakan mengguncang udara, puing beterbangan. Tanpa membuang waktu, Evuskin kembali menargetkan tank ketiga dan berhasil menghajarnya juga. Melihat 3 tank hancur dalam sekejap, pasukan Jerman panik. Mereka mundur sambil bermanuver, mencoba membalas, namun Evuskin dan timnya berhasil menghindari satu tembakan balasan. Lalu, serangan mortar pun diluncurkan. Serangan ini menjadi pembuka jalan. Pasukan Jerman mulai bergerak masuk ke medan tempur, menekan pasukan Uni Soviet. Tak lama kemudian, armada panser yang tersisa menyusul dari belakang. Pertempuran besar pun dimulai. Tank milik pasukan Rusia ternyata telah disembunyikan di dalam gudang di sekitar desa. Ketika posisi musuh mulai terbuka, mereka melepaskan tembakan dan kembali berhasil melumpuhkan satu tank Jerman. Serangan itu langsung dibalas dengan hujan tembakan ke arah pasukan infanteri Jerman. Pasukan musuh pun kocar-kacir, lalu memilih untuk mundur, keluar dari desa. Tank Rusia kembali melepaskan tembakan, kali ini mengarah ke tank kelima Jerman, namun kali ini tembakannya meleset. Tiba-tiba, sebuah pasukan Jerman muncul dari sisi samping desa dan menemukan lokasi persembunyian tank Rusia. Tank legendaris T-34 yang mereka gunakan, akhirnya harus keluar dari sarangnya untuk menghindari serangan ball thrower dan ancaman granat tangan tentara Jerman yang mulai merapat ke pintu gudang. Di saat kritis itu, T-34 berhasil menembak tank Jerman kelima. Namun dalam waktu bersamaan, mereka menjadi sasaran tembakan balasan. Untungnya, misil Jerman kali ini gagal menembus lapisan baja T-34. Tank Soviet itu pun mundur untuk bersembunyi di balik gudang lain. Namun belum sempat mereka bernapas lega, satu panser Jerman sudah merapat dari sisi kanan dan langsung mendobrak masuk ke dalam gudang. Dari jarak dekat, panser itu menembak tepat ke arah tank Soviet. Tembakan itu kali ini berhasil menembus bodi T-34. Salah satu kru Soviet tewas seketika. Kemenangan demi kemenangan ini membuat komandan Nazi mulai merasa gentar. Ia pun turun tangan sendiri, mengeluarkan panser utamanya ke medan tempur. Kini, dua tank dari dua kutub dunia itu berhadapan di jalur yang saling berseberangan. Tembakan pertama dari tank Soviet hanya mengenai sebuah kandang merpati. Tembakan kedua akhirnya menghantam rumah tempat posisi lawan bersembunyi. Meski tidak tepat sasaran, ledakan itu cukup mengganggu konsentrasi musuh. Panser Jerman kemudian melaju secara diagonal bergerak cepat, mengelabui bidikan T-34. Akibatnya, tank Soviet itu salah arah tembak. Dan dalam sekejap, panser Jerman berhasil melepaskan satu tembakan telak ke badan T-34. Tembakan itu menghancurkan sebagian bodi tank. Satu lagi kru Soviet tewas dalam serangan itu. Namun sekali lagi, tank T-34 yang legendaris itu belum lumpuh. Ia tetap berjalan dan masih menyimpan satu peluang terakhir. Evuskin yang masih bertahan hidup kini mendapat giliran untuk menembak.
Dan kali ini, panser musuh yang dipimpin oleh Komandan Jäger tidak bisa mengelak. Hancurlah seluruh perlawanan armada Jerman itu oleh satu tank Soviet. Setelah melumpuhkan tank terakhir, Evuskin keluar dari tanknya untuk menyelamatkan pengemudi lain yang terluka. Namun ia tidak menyadari satu hal penting, Komandan Nazi di dalam panser itu ternyata masih hidup. Dalam kondisi sekarat, Jäger muncul dari balik reruntuhan baja dan langsung menembak letnan muda pasukan merah itu. Evuskin roboh, tak berdaya. Loncat ke 3 tahun kemudian, basis pasukan Jerman menerima kedatangan para tahanan baru dari Soviet. Satu sosok berdiri mematung, diam, menatap lurus ke depan. Itu adalah Evuskin, yang kini menjadi tahanan perang. Komandan Nazi itu memintanya menyebutkan nama lengkap dan pangkat. Tapi Evuskin tetap diam. Ia tak bersuara sedikit pun. Karena sikapnya itu, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara khusus tawanan perang. Di sana, ia disiksa, dipaksa untuk bicara. Tapi Evuskin tetap tutup mulut. Sementara itu, Jäger yang kini telah naik pangkat menjadi komandan batalion tank Jerman, mengajukan permintaan kepada Himmler. Ia ingin merekrut beberapa tahanan perang Soviet untuk dijadikan lawan tanding dalam latihan pasukan tanknya. Namun saat melihat seluruh dokumen tahanan, Jäger mendapati sebuah berkas tua berisi hanya sebuah foto, wajah yang sangat dikenalnya. Tahanan itu ternyata tidak masuk daftar seleksi. Ia justru akan dieksekusi karena sudah 7 kali mencoba kabur. Jäger bersikeras meminta pria itu. Bersama seorang penerjemah bernama Anya, ia masuk ke sel tahanan Evuskin. Di hadapan wajah yang dulu pernah membuatnya kehilangan 3 panser sekaligus, Jäger memberikan satu tawaran, kau punya 2 pilihan, mati sebagai tawanan, atau berdiri lagi sebagai prajurit. Tapi kali ini, melawan kami. Pasukan tank yang akan dipimpin Evuskin nanti bukan pasukan biasa. Dalam latihan itu, Evuskin tidak akan diberikan peluru. Tugasnya hanya satu, bertahan hidup. Merasa tak punya pilihan lain, dan untuk menyelamatkan Anya, akhirnya Evuskin menyerah. Dengan suara parau dan tubuh yang lemah, ia menyebutkan namanya, Letnan Nikolai Evuskin, spesialis senjata berat. Beberapa hari kemudian, Jäger memerintahkan pencarian kru tambahan untuk mendampingi Evuskin dalam tank. Di antara wajah-wajah asing yang tampak ketakutan dan lelah, mata Evuskin terpaku pada satu sosok, Stefan. Itulah juniornya, rekan seperjuangan yang pernah bersamanya 3 tahun lalu di desa Navedovo. Evuskin kemudian dibawa ke sebuah lokasi bengkel militer. Di sana, telah menunggu sebuah tank T-34 model terbaru, tank yang baru saja disita dari medan tempur beberapa hari sebelumnya di Stensven. Tank itu rusak parah, tapi masih memiliki potensi. Evuskin diberi waktu 1 minggu untuk memperbaikinya. Di sela-sela memeriksa interior, Evuskin menemukan beberapa peluru tank yang belum sempat digunakan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Evuskin keluar dari dalam tank dan langsung meminta izin untuk menguburkan jasad-jasad rekan seperjuangannya. Permohonannya dikabulkan. Saat proses penguburan, Evuskin diam-diam menyelundupkan peluru-peluru tersebut ke tempat tersembunyi. Ia menandai posisinya, dan memastikan tidak ada yang melihat. Dengan suara rendah tapi tegas, ia menjelaskan setiap sudut medan, titik pengintaian, jalur aman, dan titik rawan. Semua diminta untuk menghafalkan denah itu di luar kepala. Dari skema dan arah penjelasan, Stefan, rekan lamanya mulai sadar, Evuskin tidak sedang mempersiapkan latihan. Dia sedang merencanakan pelarian. Menurut perhitungan Stefan, mereka hanya berjarak sekitar 300 km dari perbatasan Cekoslowakia. Beberapa hari kemudian, para kru bekerja siang dan malam memperbaiki tank 34 terbaru itu. Mereka menyatu dalam keheningan, hanya suara alat dan gesekan logam yang terdengar. Akhirnya, tank tersebut dinyatakan siap uji coba. Seluruh kru masuk ke dalam. Stefan duduk di kursi pengemudi. Begitu mesin dinyalakan, raungan rendah nan stabil terdengar dari dalam ruang baja. Tank T-34 versi terbaru ini benar-benar monster. Stabil, cepat, akselerasinya lincah. Para kru mulai percaya diri. Mereka merasa punya peluang untuk kabur hidup-hidup. Tak lama kemudian, Anya masuk ke dalam bengkel tempat Evuskin berada, memohon untuk bisa pergi bersama mereka. Ia kemudian berencana mencuri peta perjalanan dari ruangan Jäger. Esok paginya, kedua pasukan telah siap di posisi masing-masing. Sejak subuh, pasukan Jerman telah menerima pembekalan dari komandan mereka, termasuk instruksi teknis dan pembagian posisi. Sementara itu, tim Soviet yang dipimpin Evuskin, diam-diam mulai bergerak. Sebelum pertempuran dimulai, mereka menuju lokasi bekas kuburan rekan-rekan mereka, untuk menggali kembali amunisi yang sebelumnya disembunyikan oleh Evuskin saat proses penguburan.
Di sisi lain, Anya menjalankan rencananya. Ia masuk ke kamar Jagger yang sedang kosong, membuka laci meja kerjanya, dan mengambil peta strategis rute perjalanan dan peta keluar dari camp. Ia menyelipkan dokumen itu ke dalam pakaiannya, lalu keluar seolah tak terjadi apa-apa. Sebagai kompensasi dari peran penerjemahnya, Anya memang sudah dijadwalkan untuk ambil jatah libur hari itu. Ia berjalan perlahan, menjauh dari benteng camp. Tak seorang pun curiga. Komandan Klaus Jagger dan barisan petinggi militer Jerman hadir di menara observasi, bersiap menyaksikan aksi latihan tempur. Tapi yang terjadi jauh dari ekspektasi mereka. Tim Soviet memulai pertempuran dengan menebar barikade asap di sekitar posisi mereka. Gerakan itu mengejutkan para komandan Jerman. Klaus Jagger, meski curiga, tetap menunjukkan kekaguman. Dan memang betul, bagi Evuskin, asap bukan hanya untuk perlindungan, tapi untuk menutupi gerakan tank dan menyamarkan arah serangan. Tembakan pertama pun dilepaskan. Dentuman keras mengguncang udara, satu tank Jerman hancur seketika. Ledakan itu langsung membuat kaget para petinggi Jerman di menara pengawas. Suasana latihan yang awalnya tenang, kini berubah jadi malu dan panik. Klaus Jagger segera berteriak, memerintahkan pasukannya. Namun, mereka telat. Barikade asap yang ditebar Evuskin membuat visibilitas pasukan Jerman lumpuh total. Mereka tak bisa mendeteksi keberadaan tank Soviet yang sudah mulai bergerak memutari pinggiran arena, dengan sangat cepat dan akurat menghindari ranjau-ranjau yang sebelumnya ditanam oleh pihak Jerman sendiri. Tiba-tiba, tank Soviet muncul tepat di depan menara observasi. Menara itu adalah tempat Klaus Jagger berdiri. Tembakan diarahkan ke atas. Ledakan terjadi. Beberapa petinggi berhasil menyelamatkan diri, tapi sebagian lainnya tak seberuntung itu. Deretan mobil mewah para jenderal Jerman dihabisi dalam sekejap oleh satu kibasan peluru tank. Semua hancur. Tidak tersisa, tank itu terus merangsek maju, menuju gerbang utama kamp konsentrasi. Evuskin tak lagi menjalankan latihan. Ia sedang memimpin sebuah pelarian besar-besaran di jantung kekuasaan Nazi. Sementara itu, posisi tank-tank Jerman sudah terlalu jauh untuk mengejar. Tank T-34 pimpinan Evuskin akhirnya berhasil mendobrak gerbang depan kamp konsentrasi dan keluar ke jalan raya. Sesuai rencana, Anya telah menunggu di jalur tersebut berbekal peta yang sebelumnya ia curi dari ruang kerja Klaus Jagger. Tank berhenti sejenak. Anya segera naik ke dalam. Klaus Jagger, yang menerima laporan bahwa tank Soviet telah berhasil lolos. Ia segera mengerahkan seluruh pasukannya dan memberi instruksi untuk membuat blokade dalam radius 50 km. Mereka melipir ke sebuah kota kecil yang hanya berjarak 20 km dari lokasi awal. Kota itu sunyi. Di sana, para kru mengambil bekal makanan, air minum, dan pakaian untuk mengganti baju tahanan mereka. Setelah semua cukup, mereka kembali naik dan meninggalkan kota dengan kecepatan sedang. Tapi perjalanan tenang itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah tank Jerman muncul dari balik bukit. Tembakan dilepaskan, ledakan mengguncang sisi jalan. Tank Soviet masih sempat mengelak, namun posisinya jadi terdorong keluar jalur utama. Evuskin segera memerintahkan agar mereka masuk ke jalur alternatif menerobos belukar dan hutan. Mereka harus memotong jalan, sebelum Jerman menutup semua rute keluar. Mereka memacu tank sampai ke lembah antara dua bukit, tempat yang terlindung dari pengawasan udara. Armada udara Jerman kini sudah berada di area sekitar. Setelah beberapa waktu melihat ke bawah, ia masih belum menemukan targetnya. Akhirnya, ia pun meminta sang pilot untuk turun lebih rendah, mengabaikan peringatan bahwa pesawat mereka sudah hampir kehabisan bahan bakar. Pesawat ini terus merendah, dan akhirnya, mereka berhasil menemukan jejak dari tank incarannya. Arah tank itu memang menuju ke celah gunung, seperti yang juga dituju oleh Evuskin. Malam harinya, pasukan Soviet beristirahat mengelilingi api unggun. Menjelang dini hari, Evuskin terbangun oleh suara deru kendaraan di kejauhan. Ia bisa menebak, itu adalah barikade tank Jerman yang sedang bergerak ke arah mereka. Ia pun segera membangunkan semuanya dan memutuskan untuk meninggalkan Anya. Terlalu berbahaya jika ia ikut dalam pertempuran. Ia hanya disuruh berjalan sendiri, melewati kota Kelengantal, lewat pinggiran hutan, lalu menunggu di sebuah padang rumput di luar kota. Mereka pun kemudian berpisah dan pergi ke arah masing-masing. Tank itu pun tiba di kota Kelengantal, yang merupakan kota terdekat. Evuskin melihat sebuah koper dan kereta bayi di pinggir jalan. Ia menduga itu adalah barang-barang yang tertinggal dari warga yang sudah dievakuasi. Pasukan Jerman ternyata sudah menunggu mereka di dalam kota. Untuk itu, Evuskin menyuruh Stefan untuk segera mengambil jalan memutar. Jalan pelan-pelan sambil mengecek lokasi. Tank Panzer Jerman sudah dalam kondisi siap bidik. Namun untungnya, Evuskin sempat melihatnya. Ia segera memberi isyarat, dan Stefan pun langsung ngepot.
Mereka berhasil menghindar dari terjangan peluru tank tersebut. T-34 langsung terjun menyeberang jalan. Suasana pun menjadi mencekam. Pihak Jerman telah mengepung semua akses jalan di daerah tersebut. Mau tak mau, mereka harus melakukan duel. Satu tembakan dari T-34 berhasil menembus lewat dasar dan menghancurkan tank Panzer itu. Selanjutnya, mereka pun mundur dan berhenti di sebuah persimpangan. Evuskin turun untuk mengintai keadaan sekitar. Ia melihat bahwa di sana ada 3 tank musuh yang sudah siap siaga. Setelah melihat sekeliling dan memperhitungkan posisi, ia pun kembali masuk ke dalam tank dan memberi perintah. Volkov harus turun dan mengganggu satu tank lawan sebagai pengalih perhatian. Mereka hanya punya 2 detik untuk menghindar dari bidikan musuh. Dengan berbekal sebuah granat tangan, Volkov pun turun dan perlahan menghampiri tank musuh. Ia memberi instruksi lanjutan meminta agar Stefan langsung tancap gas begitu mendengar suara ledakan. Volkov mengendap, lalu terjun ke tank musuh untuk menyerang komandannya. Ia pun bertarung jarak dekat dengan prajurit Jerman itu. Meski terluka akibat tembakan, Volkov berhasil melemparkan granat ke dalam tank. Stefan langsung ngegas dan berhasil menghindari 2 tembakan dari tank musuh. Tank Soviet itu melaju liar, melabrak sebuah rumah. Tapi ternyata, di balik rumah itu ada tank musuh lainnya yang sudah tepat berada di belakang mereka. Terpaksalah Evuskin memutar tank 180 derajat, berlomba waktu dengan musuh di belakangnya. Untungnya, tank Rusia unggul beberapa detik. Mereka duluan melepaskan tembakan. Tank Panzer itu meledak tepat di depan mereka. Klaus Jäger, dari kejauhan, melihat kejadian tersebut. Ia pun segera menghentikan laju tanknya dan memerintahkan tank di depan untuk segera membidik. Kru Jäger sendiri masih oleng karena efek ledakan tadi. Mereka belum sempat ambil posisi. Saat itu, tank Panzer di sisi mereka sudah siap menembak. Tapi tiba-tiba, sebuah peluru malah lebih dulu menghajarnya. Tank ketiga yang tadi sempat disabotase, akhirnya muncul dan menghancurkan tank musuh itu. Namun keberadaan tank Soviet kini sudah terungkap. Mereka pun jadi target selanjutnya. Volkov, yang sudah terluka, kesulitan meloading peluru berikutnya. Akhirnya, ia pun keduluan oleh tembakan dari tank musuh. Serangan itu langsung dibalas oleh T-34. Namun sayangnya, pelurunya justru berbenturan di udara dengan peluru dari Jäger. Hasilnya, keduanya hancur di tengah lintasan. Komandan Nazi kemudian keluar dari tank dan memberikan ajakan duel secara langsung kepada pasukan Soviet. Evuskin menatapnya tajam. Ia minta waktu beberapa menit untuk terlebih dahulu menyelamatkan Volkov, yang kini tergeletak di lantai tank, masih bernapas, tapi semakin lemah. Selanjutnya, kedua tank gagah itu pun saling berhadapan, berdiri di masing-masing ujung sebuah jembatan. Ia menyuruh Stefan untuk terus mendekat, lalu ngepot, tepat saat ia memberi instruksi. Mereka harus berada pada jarak yang sangat dekat agar tembakan terakhir itu bisa mengenai sasaran dengan tepat. Maka dari itu, T-34 pun langsung maju duluan dengan berani. T-34 melakukan manuver zigzag. Meski satu tembakan musuh sempat mengenainya, namun tak telak. Tank Soviet itu masih terus maju. Jarak kini makin dekat. Lalu, tembakan dilepaskan, tepat mengenai bagian samping tank Panzer Jerman itu. Dentuman keras menggema di sepanjang jembatan. Sebagai penghabisan, T-34 langsung mendorong tank musuh ke arah tepi jembatan. Jäger terhuyung. Ia tak berdaya, terseret oleh tanknya sendiri yang akhirnya jatuh dari jembatan dan menghantam sungai di bawahnya. Selesai sudah. Tank gagah milik Rusia ini telah membantai seluruh tank Jerman yang mengepung mereka. Keempat pelarian itu akhirnya berhasil menyeberangi perbatasan, menuju lokasi yang lebih aman.